Setelah berhasil melarikan diri dari pengejaran manusia kadal, Xiaoyan pun memasuki sebuah tempat misterius. Tanpa disengaja, Xiaoyan pun melihat seberkas api surgawi yang menggantung di lengan tengkorak. Melihat api surgawi yang menggantung di lengan tengkorak, Xiaoyan pun bergumam, apakah panggilan yang kurasakan ini sebelumnya berasal darinya, ucapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun mengamati api surgawi yang menggantung di lengan tengkorak itu. Sayang sekali, api surgawi ini tubuh muda tidak terlalu berfungsi pada evolusi api mantra, ucap Xiaoyan. Tapi asal ada benda ini, menara pembakaran langit berkobar akan dapat dibuka kembali. Dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah keterpurukan menara pembakaran langit berkobar. Dan aku pun bisa pergi ke dataran tengah dengan tenang, ucap Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk mengambil api surgawi yang menggantung di lengan tengkorak itu. Dengan perlahan, Xiaoyan pun mulai mendekati tengkorak itu dan mengamati api surgawi yang menggantung di lengan tengkorak. Dengan kepenuh hati-hatian, Xiaoyan pun mencoba untuk meraih api surgawi itu. Namun, tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan. Serangan secara tiba-tiba itu mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan pun terlempar ke belakang beberapa meter dan melayang di udara. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun ditarik oleh seseorang. "Siapa Anda?" ucap Xiaoyan. Hei, tenang saja anak kecil." Tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun ditarik secara paksa mendekati sosok misterius di atas langit. Sosok misterius yang dikelilingi api itu akhirnya menampakkan wujud aslinya di hadapan Xiaoyan. Rupanya dia adalah seorang tua gendut yang doyan minum arak seperti bocah tua nakal di serial Syoko. Sosok orang tua itu pun tidak mempedulikan Xiaoyan yang masih kebingungan. Dia pun meminum arak di dalam kendinya. Tiba-tiba kakek itu pun melirik Xiaoyan dan menarik tubuhnya untuk mendekatinya. Dalam keadaan mabuk, kakek itu pun mengamati wajah Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun tidak tahan dengan bau napas kakek tua itu. Melihat tingkah dari Xiaoyan, kakek tua itu pun hanya menggelengkan kepala. Aroma ini, Tiba-tiba dia pun terkejut. Apakah ini api jantung hati? Ucap kakek itu bertanya kepada Xiaoyan. Kau sudah menaklukkan api jantung hati, ucapnya. Dalam keterkejutan kakek itu, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun didorong olehnya. Xiaoyan pun menjadi kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa-bisanya dia langsung mengetahui api jantung hati di dalam tubuhku, ucapnya. Aku tidak tahu Anda ada di sini, jadi masuk tanpa izin. Mohon dimaklumi, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba kakek itu pun mengarahkan lengannya ke arah Xiaoyan berusaha untuk menarik api jantung hati yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya api jantung hati yang di dalam tubuh Xiaoyan pun ditarik secara paksa mendekati kakek tua itu. Xiaoyan pun menjadi kaget. Xiaoyan pun menjadi kesal. "Tuan, apa maksudmu?" ucapnya. Lagi-lagi kakek tua itu pun tidak memperhatikan kata-kata dari Xiaoyan. Malah dia asik memainkan api jantung hati di depan Xiaoyan. "Jelas-jelas api surgawi ini ditemukan olehku," ucap Xiaoyan. Kenapa masih begitu patuh padanya? Xiaoyan pun merasa aneh dengan gerak-gerik kakek tua itu. Kakek tua itu nampak senang. "Ini adalah harta kecil kesayanganku. Meski kau sudah memurnikannya, tapi di tanganku masih terasa sama seperti dulu," ucap kakek tua itu. Tingkah laku dan ucapan dari kakek tua itu membuat Xiaoyan pun menjadi bingung. Xiaoyan pun menjadi jengkel. "Hei tuan, jangan mempermainkanku lagi. Ketika aku menaklukkan api jantung hati, aku tidak menyadari bahwa ia mempunyai pemilik," ucapnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, sejenak kakek tua itu pun terdiam. Tentu saja kau tidak akan menyadarinya. Karena aku telah membebaskannya sebelum aku mati," ucap kakek tua itu. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengamati api jantung hati yang semakin akrab dengan kakek tua itu. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, sepertinya perkataannya ada benarnya. Tiba-tiba Xiaoyan pun terkejut, jangan-jangan dia ingin mengambil api jantung hati milikku, ucapnya. "Jika begitu, aku hanya bisa bertarung dengannya." Kakek tua itu rupanya menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. "Tenang saja, aku tidak akan merebut api jantung hati milikmu," ucapnya. Lalu dia pun memberikan api jantung hati itu kepada Xiaoyan. Kakek tua itu pun bergumam dalam hatinya, di dalam tubuh bocah ini ada sedikit aura kayu. Tiba-tiba dia pun nampak senang, sepertinya dia seorang alkemis, ucap kakek tua itu. Tiba-tiba kakek tua itu pun mengalihkan pandangannya ke api jantung hati yang ada di lengan tengkorak dan mengambilnya. "Tidak hanya begitu," ucapnya, "aku juga memberimu api jantung hati tubuh muda ini kepadamu." Apa yang dilakukan kakek tua itu tak luput dari pandangan Xiaoyan. Dia pun sangat aneh, apa niat dia ini, ucapnya. Di sisi yang lain, kakek tua itu pun mengelurkan lengannya yang ada api surgawi muda. Rupanya kakek tua itu ingin memberikan api jantung hati muda kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun menjadi kaget. Untuk sejenak, kakek itu pun menjadi bingung. Api jantung hati muda ini masih belum bisa membuatnya untuk tersentuh. Benar-benar serakah, ucap kakek tua itu. "Ya sudahlah kalau begitu." Tiba-tiba dia pun mengeluarkan sebuah gulungan. Lalu kakek tua itu pun mulai menjelaskan ini adalah teknik tempur tingkat langit. Disebut api pengusir 5 cincin. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak kebingungan. "Aku bisa memberimu kedua harta karun ini," ucap kakek tua itu.
Ucapan dari kakek tua itu membuat Xiaoyan pun menjadi ragu. Untuk sejenak dia pun termenung, bersikap baik tanpa alasan pasti ada maksud tertentu, gumamnya. Gerak-gerik Xiaoyan yang bingung itu membuat kakek tua itu pun menjadi marah. Dasar bocah serakah. Kedua harta karun ini merupakan keberadaan yang hebat, ucapnya. Kakek tua itu pun semakin kesal kepada Xiaoyan. Sudah kuberikan semuanya tapi kau malah masih tidak puas. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran, ucap kakek tua itu. Tiba-tiba kakek tua itu pun melesat ke udara dengan tubuh diselimuti api yang membara. Tuan tenang dulu, ucap Xiaoyan. Tuan memberiku hadiah berharga tapi tidak memberiku alasan. Aku tidak berani menerimanya, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba kemarahan kakek tua itu pun mereda. Jika bukan karena jiwaku akan segera menghilang. Dengan penuh keluh kesah dan kekesalan, kakek tua itu pun berkata, aku tidak akan menyenangkan generasi muda sepertimu, ucapnya. Bisa-bisanya aku terpuruk sampai meminta tolong dari generasi muda. Xiaoyan pun mengamati orang tua itu. Jiwa yang menghilang, mirip dengan guru, gumamnya. Tiba-tiba orang tua itu pun berbalik dan mendekati Xiaoyan. Hei, dasar bocah, ucap orang tua itu. Jika kau menerima hadiahku dan berhutang budi padaku, kalau aku mengajukan permintaan, bukankah jadi masuk akal, ucap orang tua itu. Xiaoyan pun hanya bisa menghela napas dan berkata, ternyata ingin meminta bantuan dariku. Aku sembrono, mohon maafkan aku jika menyinggungmu. Siapa nama Anda? Ucap Xiaoyan bertanya pada kakek itu. Mendengar Xiaoyan yang meminta maaf, orang tua itu pun berbalik dan memandangi wajah Xiaoyan. Lalu dia pun berkata, aku adalah Yao Tianhuo. Orang lain memanggilku adalah Tianhuo Zunze. Ucapan kakek tua itu pun membuat kuping Xiaoyan pun berdengung. Seorang dojun. Apakah kau adalah seorang dojun? Ucap Xiaoyan. Kakek tua itu pun tersenyum. Kita berdua sama-sama adalah majikan dari api jantung hati. Ini termasuk berjodoh, ucapnya. Akhirnya kakek tua itu pun bercerita kepada Xiaoyan. Teringat waktu itu, aku tidak sengaja menemukan api jantung hati di dunia magma. Tentu saja aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sayangnya, dua jenis api surgawi saling menolak. Terjadi pertempuran api surgawi dan membuatku terluka parah. Manusia kadal api Xian itu malah menyerangku secara diam-diam, sehingga tubuh fisikku runtuh. Sebelum mati, aku melepaskannya. Sementara jiwaku melekat pada tubuh muda ini, takdir mempermainkan seseorang. Dengan penuh kekesalan dan kesedihan, Tianhuo Zunze pun menceritakan masa lalunya kepada Xiaoyan. Lalu dia pun berkata, takdir mempermainkan orang. Kau pergi sajalah. Aku tidak akan mempersulitmu. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Ucap Tianhuo Zunze. Xiaoyan pun bergumam, kondisi Tianhuo Zunze sangat mirip dengan guruku. Mereka terpaksa dipenjara dan tidak bisa melihat langit, ucapnya. Hei tuan, tunggu dulu, ucap Xiaoyan. Aku tidak berbakat, tidak tahu apa kesulitan Anda, ucapnya. Aku bersedia untuk membantu. Mendengar Xiaoyan yang menghentikannya dan berusaha untuk membantu, Tianhuo Zunze pun merasa senang. Membantu? Aku butuh bantuan apa darimu? Ucap Tianhuo Zunze. Ini barter yang adil, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak ketakutan. Aku salah. Ini barter, ucapnya. Barter yang adil. Ketakutan Xiaoyan membuat Tianhuo Zunze pun merasa senang. Sebagai alkemis, apakah kau tahu cara memperbaiki jiwa? Ucapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun terdiam. Aku paham sedikit, ucapnya. Jika Tuan tidak keberatan, aku bersedia untuk mencobanya. Benarkah? Apa kau benar-benar punya cara? Ucap Tianhuo Zunze kesenangan. Aku tidak perlu mati. Hahaha. Tianhuo Zunze pun merasa senang dan tertawa. Melihat kelakuan Tianhuo Zunze seperti anak-anak membuat Xiaoyan pun menjadi pusing. Xiaoyan pun berkata, tapi apanya? Ucap Tianhuo Zunze. Apakah kau ingin menyesalinya? Ucapnya. Anggap saja aku punya cara untuk memperbaiki jiwa. Tapi jika ingin memperbaiki jiwa kultivator dojun, juga tidak mudah, ucap Xiaoyan. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Tianhuo Zunze pun termenung. Tiba-tiba dia pun mengeluarkan 3 benda di depan Xiaoyan. Asal kau bisa membantuku. Api jantung hati muda ini dan ilmu pengendalian api jadi milikmu, ucapnya. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika kau mencurigai ketulusanku, kau bisa mengambil catatan ini dulu. Setelah dipastikan tidak ada masalah, baru memperbaiki jiwaku, ucap Tianhuo Zunze. Senior terlalu sungkan. Aku sebenarnya berharap Anda bisa menyetujui satu syaratku lagi, ucap Xiaoyan. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat Tianhuo Zunze pun termenung dan memikirkannya. Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Han Peng berada. Nampak Han Peng sedang memulihkan kekuatannya jika tidak bisa mendapatkan cairan bodhisattva. Menurutmu apakah orang itu masih akan melindungimu? Ucap pelindung Tai. Bukan hanya aku saja yang punya dendam terhadap Akademi Jianan. Asal membentuk aliansi dengan kekuatan-kekuatan itu, maka aku bisa meratakan Akademi Jianan dan membunuh Xiaoyan, ucap Han Peng.
Bukankah cairan bodhisattva yang diinginkan oleh Dojun bisa didapatkan dengan mudah? Ucapnya. Sebaiknya kau tepati janjimu, ucap Pelindung Tai. Kalau tidak, takutnya kau tidak akan menjadi jiwa di dalam lampu ini kan? Pelindung Tai pun tertawa dan memberikan lampu itu kepada Han Peng. Sementara Pelindung Tai pergi meninggalkan Han Peng, Han Peng pun mengamati lampu yang ada di depannya. Tiba-tiba energi dalam lampu itu diserap oleh Han Peng ke dalam tubuhnya. Lalu Shin pun beralih ke dunia magma tempat Xiaoyan berada dan Tianhuo Zunze nampak Xiaoyan pun bertarung dengan manusia kadal api raksasa. Hah, dasar bocah tengik. Beraninya kau minta Dojun yang terhormat menjadi pengawal selama 1 tahun, ucap Tianhuo Zunze. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan masih berjibaku melawan manusia kadal api raksasa. Kekuatan dari manusia kadal api itu sangat kuat hingga Xiaoyan pun tidak dapat melawannya. Posisi Xiaoyan pun terdesak oleh 2 manusia kadal api. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun melakukan gerakan 3000 langkah petirnya. Xiaoyan pun berada di sisi Tianhuo Zunze. Sesuai kesepakatan kita, kamu yang melindungiku, bukan aku yang melindungimu, ucap Xiaoyan. Kenapa kau bersembunyi, ucapnya. Jangan-jangan kau Dojun palsu ya, ucap Xiaoyan. Beraninya kau menaklukkan kekuatanku, ucap Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze pun mengarahkan lengannya ke atas. Tiba-tiba, sebuah kekuatan pun terpancar dari dalam tubuhnya. Energi itu menyelimuti Xiaoyan dan Tianhuo Zunze sehingga keberadaannya tidak ditemukan oleh manusia kadal api. Meskipun tubuh arwahku telah jatuh menjadi dojong bintang 8. Situasi kecil seperti ini hanya untuk melatihmu saja, ucap Tianhuo Zunze. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, bagaimana makhluk-makhluk ini bisa muncul. Alam ternyata memang penuh dengan keajaiban. Hei bocah, belajarlah dengan baik, ucap Tianhuo Zunze. Ayo kita pergi meninggalkan tempat ini, ucapnya. Dengan kekuatan yang dipinjamkan oleh Tianhuo Zunze, akhirnya Xiaoyan pun meninggalkan dunia magma. Tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan kalau giok Dewa Tusi bergetar di dalam cincinnya. Ada pergerakan aneh dari giok Kaisar Kuno Tusi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun berusaha berbalik, apakah ada benda yang berhubungan dengan giok Kaisar Kuno Tusi di dalam magma, ucap Xiaoyan. Mungkinkah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh kultivator tingkat Todi? Jika bisa mendapatkannya, aku akan bisa bersaing dengan Aula Jiwa, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun mencoba menggunakan teknik jiwanya, namun dia pun terkejut manakala melihat 2 mata raksasa. Sebaiknya kau jangan berpikir untuk pergi mencari tahu, ucap Tianhuo Zunze. Samar-samar aku bisa merasakannya. Ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam dunia magma, ucapnya. Ucapan Tianhuo Zunze itu membuat Xiaoyan pun menjadi kaget, bahkan ditakuti oleh kultivator Dojun. Sekarang aku bahkan tidak bisa melewati manusia kadal api, ucap Xiaoyan. Di sisiku juga ada seorang Dojun, Tianhuo, yang tidak jelas musuh ataukah seorang teman. Aku memang butuh kekuatan untuk menyelamatkan ayah dan guruku. Tapi syaratnya aku harus hidup, ucap Xiaoyan. Ayo kita pergi, ucapnya, mengajak Tianhuo Zunze untuk meninggalkan tempat dunia magma. Aku pasti akan kembali lagi, ucap Xiaoyan. Lalu mereka pun melesat pergi meninggalkan tempat dunia magma. Dalam perjalanannya, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh tubuh ilusi Tianhuo Zunze. Lalu dia pun berbalik. Hei, bocah tengik. Kekuatan jiwaku terlalu lemah, hampir tidak bisa mempertahankan presisi energi. Aku akan tidur untuk memulihkan energiku dulu, ucap Tianhuo Zunze. Kalau begitu, aku ternyata memang tidak bisa diandalkan, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun berusaha untuk menerobos dan menuju ke pintu keluar dunia magma. Akhirnya Xiaoyan pun berhasil keluar dari dunia magma, namun tanpa disadarinya, manusia kadal api pun mengikutinya dari belakang. Xiaoyan pun mencoba untuk berpikir dan mencerna. Sepertinya dia akan tidur lumayan cukup lama. Tiba-tiba Xiaoyan pun menemukan sesuatu yang aneh di depannya. Energi unsur api di sini sangat banyak. Sangat cocok untuk berlatih teknik pengendalian pengusir 5 cincin. Lalu Xiaoyan pun mulai bersemedi dan melakukan kultivasi. Xiaoyan pun mulai mempraktekkan teknik yang diberikan oleh Tianhuo Zunze kepadanya. Sementara itu di luar menara pembakaran langit berkobar, nampak Ketua Sukian, Xioi Xian, Xioli, dan Jian sedang menunggu kedatangan dari Xiaoyan. Ketua Sukian pun berkata, Xiaoyan sudah lama berada di bawah sana. Apakah ini bertemu masalah? Ucapnya. Xioli pun melirik Ketua Sukian dan berkata, berdasarkan kemampuan adik ketiga sekarang, seharusnya baik-baik saja. Sebaliknya Han Peng, dia menarik dukungan dari semua kultivator di sudut hitam. Berencana membentuk aliansi untuk menyerang kita. Tidak tahu apakah adik ketiga bisa keluar sebelum perang dimulai, ucap Xioli. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun terus fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan. Ini gawat, ucap Xiaoyan. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba seekor manusia kadal api menyerang Xiaoyan. Namun serangan itu pun meleset dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun melayang di udara dengan sayap piniknya.
Akhirnya Xiaoyan pun dapat mengalahkan satu manusia kadal api, namun tiba-tiba dia pun terkejut. Rupanya ada beberapa manusia kadal api yang berdatangan menghampirinya. Tidak bisa terus-menerus menguras tenaga lagi, ucap Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun mempraktekkan teknik pengusir api 5 cincin. Setelah dipraktekkan oleh Xiaoyan, tiba-tiba muncullah avatar api raksasa membentuk serigala. Dengan kekuatannya, Xiaoyan pun mencoba untuk membasmi manusia kadal dengan satu gerakan. Akhirnya, avatar serigala itu pun melesat menghancurkan setiap manusia kadal api yang ada di depannya. Manusia kadal api yang berusaha untuk menyerang Xiaoyan tiba-tiba hancur seketika oleh serangan serigala api milik Xiaoyan. Akibat berlatih teknik pengusir 5 cincin ini membuat doci Xiaoyan pun terkuras. Dia pun terengah-engah, menahan rasa lemah di dalam tubuhnya. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh kemunculan Tianhu Zunze di sampingnya. Dengan malas-malas Tianhu Zunze pun berkata kepada Xiaoyan, "Jurus tadi lumayan bagus," ucapnya. "Ada 30% kekuatanku waktu itu," ucap Tianhu Zunze menjelaskan kepada Xiaoyan. "Ayo pergi, jumlah manusia kadal semakin banyak," ucap Xiaoyan mengajak Tianhu Zunze untuk pergi meninggalkan tempat itu. Patua ini pasti sudah bangun dari tadi, dia sengaja bersembunyi di samping untuk menonton. Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya Xiaoyan dan Tianhu Zunze pun sampai di lautan magma. Dengan menggunakan sayap piniknya, Xiaoyan pun melesat ke udara. Teknik tubuh 6 menyatu telah ada hasilnya. Begitupun tentang pengusir 5 cincin. Juga sudah menghasilkan wujud serigala, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun terkejut. "Akhirnya kau bersedia untuk keluar," ucap Ketua Sukian. "Kenapa Ketua Besar punya waktu untuk datang ke sini?" ucap Xiaoyan. "Kupikir kau bertemu masalah," ucap Ketua Sukian. "Kau menerobos lagi," ucap Ketua Sukian. "Ya, aku berhasil menerobos Donghuang bintang 6, ucap Xiaoyan. Ketua Sukian pun hanya bisa menghela napas. "Ketika aku berada di tingkat Donghuang waktu itu, penerobosan tercepat juga memakan waktu 1 tahun, ucapnya. Mendengar ucapan dari Ketua Sukian membuat Xiaoyan pun merasa tidak enak. Lalu dia pun berkata, "Ini adalah sebuah kebetulan," ucap Xiaoyan. "Oh iya, Ketua Besar, lihat dulu apa ini," ucap Xiaoyan. Ketua Sukian pun mengamati benda yang ada di tangan Xiaoyan dan memperhatikannya. Ini adalah sumber api jantung hati," ucap Xiaoyan. "Kenapa kau memasukkan sumber ke dalamnya? Tahukah tindakanmu ini akan membuatmu tidak bisa maju? Bagaimana kau akan bertarung dengan aula jiwa dengan keadaan seperti ini?" "Ketua Besar jangan khawatir. Meski ini adalah api jantung hati tapi bukan ada di dalam tubuhku," ucap Xiaoyan. "Kalau tidak, mana mungkin kekuatannya bisa selemah ini," ucapnya. Ketua Sukian pun mencerna apa yang diucapkan oleh Xiaoyan, lalu dia pun mengamati api jantung hati di dalam lampu itu. "Memang benar. Ini adalah api jantung hati. Maksudmu kau menemukan satu bagian dari api jantung hati lagi?" ucap Ketua Sukian bertanya kepada Xiaoyan. "Aku menemukannya di dunia magma," ucapnya. "Meski masih dalam masa pertumbuhan, tapi tetap dapat memulihkan fungsi dari menara pembakaran langit berkobar," ucap Xiaoyan. "Selain itu, jika dipelihara dengan baik, juga tidak akan menolak Akademi Jianan lagi. Dengan kata lain, mungkin menara pembakaran langit berkobar bisa dibuka secara permanen," ucap Xiaoyan. Penjelasan dari Xiaoyan itu membuat Ketua Sukian pun menjadi senang. Dengan tepukan di bahu Xiaoyan, Ketua Sukian pun berkata, "Kau sudah berusaha keras. Kau mengambil api jantung hati dewasa liar yang sulit untuk dijinakkan, tapi malah mengembalikan api jantung hati muda yang patuh kepada Akademi Jianan. Sekarang semuanya sudah selesai," ucap Ketua Sukian. Ucapan dari Ketua Sukian itu membuat Xiaoyan pun menjadi lega. "Akhirnya aku sudah bisa tenang," gumamnya. Di luar Akademi dalam Jianan, tiba-tiba menara pembakaran langit berkobar menjadi aktif. Aktifnya menara pembakaran langit berkobar mempengaruhi seisi Akademi dalam Jianan, tak terkecuali murid-murid Akademi dalam Jianan. "Hah, menara pembakaran langit berkobar dapat menghasilkan api jantung hati lagi. Sepertinya ini telah diaktifkan. Ya, ini bagus sekali," ucap beberapa murid yang menyaksikan kejadian itu. Sementara itu di dalam menara, para ketua yang mempunyai afinitas api memadukan kekuatan untuk menghidupkan api jantung hati yang ada di dalam labu. Keempat ketua yang mempunyai afinitas api itu pun bahu-membahu untuk menghidupkan api jantung hati di dalam menara pembakaran langit berkobar. Itu membuat Ketua Sukian menjadi senang. "Kau sudah bekerja keras," ucap Ketua Sukian. "Ini sudah seharusnya aku lakukan," ucap Xiaoyan. Akhirnya misi Xiaoyan untuk menghidupkan menara pembakaran langit berkobar pun berhasil. "Kau yang membuat ini?" ucap Jian bertanya kepada Xiaoyan. "Kau tidak membuat keributan di Akademi di dalam selama ini kan?" ucap Xiaoyan bertanya kepada Jian. Sementara itu di belakang Jian, Xiaoli dan Xiaoxian pun muncul. Lalu Xiaoli pun bertanya kepada Xiaoyan, "Kau sudah naik tingkat lagi?" ucapnya. "Hah, hanya beruntung saja," ucap Xiaoyan. "Bagus, kau naik tingkat lagi," ucap Xiaoli. Lalu Xiaoli pun berkata kepada Xiaoyan, "Dengan penuh keseriusan, kami punya kabar tentang Han Peng," ucap Xiaoli.
Han Peng, ucap Xiaoyan geram. Menurut informasi terbaru yang kudengar, Han Peng berada di lembah api iblis saat ini. Dia mengundang banyak kultivator dari sudut hitam atas nama lembah api iblis. Han Peng selalu sangat berambisi, ucap Ketua Sukian. Jika dia bergabung dengan praksi lain di sudut hitam, takutnya Akademi Jianan dan Sekte Xiao akan sangat terancam, ucap Ketua Sukian. Xiao Li pun berkata, lembah api iblis dan Sekte Xiao punya dendam kesumat. Kali ini kebetulan bisa langsung memusnahkannya, ucapnya. Kakak kedua, mobilisasi semua orang kuat yang ada di Sekte Xiao. Besok kita pergi ke lembah api iblis, ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun nampak marah. Kali ini aku ingin Han Peng tidak bisa bangkit lagi, ucapnya.